Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Nurul Lutfia, saya dari kelas 2C. Saya dari program studi PGMI Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan YIN Pontianak. Jadi kali ini saya mendapatkan sebuah tugas dari dosen saya, yaitu tentang nilai-nilai pendidikan yang terdapat pada bulan puasa dan juga tentang filosofis yang terdapat pada bulan puasa. Jadi kita akan bahasnya sama-sama. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita harus tahu terlebih dahulu nih, apa pengertian dari ibadah puasa. Jadi akan kita bahas sama-sama. Jadi pengertian puasa Ramadan adalah ibadah yang dilakukan dengan menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan, seperti makan, minum, dan melakukan hal-hal buruk lainnya. Puasa wajib ini dilakukan dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari yang disertai dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, ibadah puasa ini merupakan lahan bagi umat Islam untuk melatih dan meningkatkan kesadaran serta ketaatannya beragama. Ini di antara kita yang berpuasa tapi tanpa menghayati makna dan maksud dari puasa tersebut, tanpa mengikuti petunjuk dan pedoman yang harusnya ditaati, sehingga mereka hanya memperoleh rasa haus dan juga lapar. Puasa apabila dilakukan dengan syarat dan rukun yang akan mempunyai faedah yang sangat besar bagi kesehatan jasmani maupun rohani, dan juga bertambahnya tingkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jadi selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu nilai-nilai pendidikan pada bulan puasa. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam ibadah puasa yang pertama yaitu mendidik kejujuran. Dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 183, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Nah, jadi puasa ini memiliki korelasi yang kuat dengan sikap positif. Misalnya nih, seorang anak bisa saja mengaku berpuasa, padahal tanpa sepengetahuan orang tuanya ia bisa saja berbuka. Jadi puasa ini memiliki tujuan, diantaranya yaitu menyucikan batin manusia agar menjadi takwa, yang dimana kesucian itu juga harus diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, puasa mendidik kerja keras. Sebagaimana dalam firman Allah, Quran surah At-Taubah ayat 105, "Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitahukannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan." Saat kita berpuasa senantiasa dituntut untuk bekerja, dan bagi anak-anak, puasa akan disesuaikan dengan umurnya. Anak-anak yang belum baligh atau yang masih di bawah umur, meskipun ia belum diwajibkan untuk berpuasa Ramadan, nah senantiasanya lebih baik mereka itu dilatih agar mereka terbiasa di puasanya nanti. Dan terus pada anak yang di bawah umur ini menggunakan dua metode. Pertama, metode nasihat dan juga metode mendidik. Ketiga, puasa mendidik untuk disiplin. Puasa melatih kita hidup disiplin karena selama kita berpuasa, kita tidak boleh yang namanya makan kecuali setelah terbenamnya matahari waktu maghrib. Kedisiplinan seperti ini hendaknya dapat menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagi masyarakat muslim. Pendidikan kedisiplinan ini dalam berpuasa meliputi disiplin menunaikan kewajiban sebagai hamba Allah dan juga melaksanakan perintahnya. Disiplin dalam waktu, yakni disunahkan menyelenggarakan berbuka ketika telah tiba waktunya berbuka puasa. Nah, ada pula disiplin fiksi dan juga hukum, yakni mematuhi untuk tidak makan dan minum, dan juga tidak berhubungan suami istri bagi yang sudah menikah sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Belajar disiplin bukan berarti menyiksa diri, namun belajar disiplin ini belajar tentang kesabaran dan juga kebahagiaan. Lalu yang keempat, puasa mengajak kita yang namanya kesabaran. Pada saat kita puasa, kita akan merasa yang namanya haus dan juga lapar. Nah, ketika waktu maghrib belum tiba, kita tidak diperbolehkan yang namanya untuk makan dan minum. Meskipun itu halal, melainkan kita harus bersabar menunggu hingga waktunya tiba. Bukan hanya itu saja, kebiasaan pada hari di luar bulan Ramadan seperti kemarahan, nah yang begitu mudah terjadi. Namun pada saat bulan puasa, kita diingatkan untuk bersabar agar pahala puasa kita itu tidak batal. Bertakwa. Berpuasa tentunya diwajibkan karena salah satu filosofis puasa Ramadan adalah untuk menjadi orang yang bertakwa. Ibadah puasa di bulan Ramadan ini diwajibkan
untuk menjadi sarana mempersiapkan diri bagi setiap umat muslim menjadi individu yang bertakwa. Ketika melakukan ibadah Ramadan, setiap orang tentunya harus mampu mengontrol tubuhnya dan mengatur segala aktivitasnya supaya bisa menjadi orang yang bertakwa. Di mana filosofis puasa Ramadan dan tujuannya sendiri adalah memang untuk menjadikan manusia lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, mengendalikan nafsu. Seperti yang semua orang sudah ketahui sebelumnya, salah satu filosofis puasa Ramadan adalah untuk mengendalikan nafsu. Seluruh umat Islam diwajibkan untuk menahan segala jenis hawa nafsu selama melakukan ibadah puasa. Baik itu menahan nafsu untuk tidak makan dan minum dari terbit fajar hingga terbuka, maupun menahan nafsu syahwat untuk melakukan hubungan suami istri, khususnya suami istri, dan sebagainya. Keempat, yaitu latihan keimanan. Filosofis puasa Ramadan selanjutnya adalah sebagai latihan kekuatan keimanan umat Islam. Dengan berpuasa atau menahan diri dari segala hal-hal yang berbau nafsu, kamu diuji sampai manakah kekuatan iman dan ketaatan kamu kepada Allah dan juga perintahnya. Yang kelima, untuk kesehatan. Menjalankan ibadah puasa Ramadan ternyata memiliki banyak manfaat terhadap kesehatan. Salah satu filosofis puasa Ramadan adalah untuk menjaga kesehatan, di mana berpuasa merupakan suatu sistem yang membuat kamu terbiasa untuk mengatur dan menjaga pola makan kamu, sehingga puasa ini sangat baik untuk kesehatan. Keenam, merasakan perasaan lapar. Filosofis puasa Ramadan satu ini hampir sama dengan mensyukuri nikmat, yaitu sama-sama merasakan lapar. Kita bisa merasakan bagaimana orang lain yang mengalami bahkan ketika tidak berpuasa. Hal ini dapat memicu semua umat Islam untuk bersedekah dan saling memberi terhadap sesama. Dan yang terakhir, filosofis puasa Ramadan yang terakhir ini tentunya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan ibadah puasa dan sebagai ibadah dan berbagai ibadah lainnya di bulan Ramadan, membuat Allah Subhanahu wa taala akan mendengarkan segala permohonan dan doa seorang hambanya. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mengabulkan semua permohonan dan mengabulkan semua permohonan hambanya yang taat dalam beribadah. Nah, jadi dapat kita simpulkan nih bahwa puasa bulan Ramadan merupakan salah satu pilar Islam yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Tujuan puasa itu sendiri adalah agar para pelakunya menjadi orang-orang yang bertakwa. Puasa sangat besar manfaatnya bagi kita dan sangat bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan bersih tubuh, serta menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, semenjak waktu terbitnya fajar hingga waktu terbenamnya matahari. Yang dimaksud dengan melatih dan menahan diri dari segala hawa nafsu serta keinginan bertentangan dengan aturan-aturan puasa dalam rangka membentuk pribadi yang dalam ibadah puasa itu. Yang pertama yaitu mendidik kejujuran. Puasa mendidik kerja keras, puasa mendidik untuk disiplin, puasa mengajarkan kesabaran, serta mengajarkan rasa syukur. Puasa mendidik kesetaraan, puasa mendidik agar selalu belajar dan menuntut ilmu sepengetahuan, serta puasa mendidik rasa empati. Nah, dalam ibadah puasa menjadi suatu sarana latihan dan pendidikan untuk seorang. Salah satunya nilai pendidikan yang terdapat dalam puasa adalah pendidikan akhlak. Akhlak merupakan suatu tabiat atau tingkah laku. Nah, berikut merupakan nilai pendidikan akhlak dalam puasa. Yang pertama ada kejujuran. Yang kedua ada kedisiplinan, yang ketiga ada kesabaran, dan keempat adalah nilai sosial. Nah, ini sampai sini saja yang dapat kita pelajari bersama, dan jangan lupa ditonton. Oke, see you guys.